Saya juga kepingin kayak teman-teman saya itu tasnya branded semua, apa Hermes apa saya mana ada. Saya tak cangklong kan tas di pasar itu. Iya pernah? Iya yang penting mah jadi diri sendiri, percaya diri, terus maksudnya bersyukur Betul. gitu aja ya Miss ya. Nah. Ya, ya kadang aku juga pengennya kayak gitu, tapi ada rasa gimana gitu kalau ada Iya kan orang gitu. karena kalau rasa syukur itu sampai hilang, Mbak. Tiba-tiba maji kamu berubah menjadi jahat. Nah, kamu yang gelagapan. Kamu yang Iya, gelagapan. tapi ini mah bersyukur kan. Dulu kan ini kan aku jaga anak dua, terus nenekku kan satu. Waktu pertama kesini sih aku 2 tahun gitu minta ngebreak 3 kali, udah 3 kali soalnya itu nenekku kan jahat banget kan. Maka dari Tapi itu, alhamdulillah sekarang kan sampai sekarang dia bilang kamu jangan pulang, kamu pulang balik lagi sini. Berarti kan aku udah menaklukkan nenekku itu yang jahatnya minta. betul. Ya, jadi dia juga Betul. Jadi jadi itu nikmat yang terindah loh. iya maksudku iya dulu aku maksudnya majikanku galak terus asal ngebreak aja gitu ngebreak tapi ini kan majikan yang keempat kan aku maksudnya bertahanlah 2 tahun diomelin gini tapi sekarang dia malah baik banget sama aku, berarti itu hasil dari kesabaran ya Miss ya. Karena doamu, doa keluargamu itu mempengaruhi semuanya loh sayang. Iya makanya jadi aku itu waktunya udah bersusah payah naklukin ini nenekku, masa aku mau pergi gitu loh, pergi maksudnya cari yang baru gitu loh, maksudnya cari yang nenek yang lebih cerewet lagi. Aku maksudnya udah agak trauma sih maksudnya. Jadi ya udahlah majikan sini aja sampai ini udah udah kontrak ke-7. Lah iya, melek mengatakan tentang syukurnya kurang kok isin dewe awake dhewe. Iya pernah? Oh iya Miss. Iya sih sebenarnya aku kalau pensiun sih udah bisa, tapi kan aku nggak tahu ya kalau sama anakku yang aku jaga itu kayaknya nggak bisa pisah gitu loh, nggak tahu kenapa aku pengen banget soalnya udah tak jaga dari kecil gitu loh, sekarang kan udah 8 tahun gitu, tapi dia itu kan anaknya kan anak Hongkong kan, maksudnya kadang-kadang rewel gitu, dia itu maksudnya ya baik banget lah, maksudnya nggak nurut Nikmatin aja banget loh. gitu loh. Nikmati aja loh. Orang lain sampai mengharapkan itu semua tidak mendapatkan. Oh iya nikmatin aja ya. Meskipun gaji standar nggak apa-apa ya. Gaji standar disyukurin. Iya disyukurin ya. Kalau yang penting kan bisa mengelola keuangan gitu kan. Jadi gaji standar juga bisa dapat apa Betul. Karena berkat Iya, Tuhan itu kita tidak bisa prediksi. Siapa tahu majikan yang pelit tiba-tiba dia bisa memberikan yang terbaik. Bener nggak? Iya sih. Iya Mas. Jadi kadang itu rasa bersyukurku kadang agak hilang gitu kalau ada orang dapat ruang servis atau gajinya gede banget, tapi ya kayak gitu sih, balik sama maksudnya sama diri kita sendiri sih. Yang penting kita bisa mengelola keuangan. Jadi kan ya belum tentu yang gaji gede itu kan enak juga kerjanya juga. Betul. Gimana gitu, kadang juga gitu. Makanya apapun tetap disyukuri, jangan dibanding-bandingkan. Hidup ini bukan untuk perbandingan, ya. Iya ya Mas. Engko malah tiba dewe enggak. Benar nggak? Kalau kita terlalu mengeluh malah itu ya Miss ya. Malah nanti hancur. Makanya apa-apa. Malah gagal enggak? Iya malah gagal. Ya udahlah Miss ya, makasih Miss. Iya sayang, jangan terlalu melihat ke atas biar nggak gagal ya. Iya cuma mau kayak gitu, pendapat Miss Yuni itu gimana, apa aku bodoh banget atau tidak, gimana? Kamu gitu. tidak bodoh. Dapat kan aku orangnya kan enggak neko-neko minta naik gaji atau gimana gitu, soalnya kan aku juga ngerti sendiri kan, kerjaku kan maksudnya enak banget, maksudnya cuma jaga anak sekolah ya, cuma ke pasar ya cuma ngapain gitu, rumah kan kecil banget gitu loh. Jadi aku maksudnya sadar dengan kerjaanku kayak gimana, jadi gaji tinggi-tinggi juga nggak enak sendiri kalau kerjaannya cuma kayak gini doang gitu loh. Karena itu banyakin syukur, banyakin ikhlas. Ya. Karena kita kurang syukur kurang ikhlas malah kita babak belur di sendiri.
Berapa banyak orang yang gaji tinggi ternyata hancur. Oh, iya ya Miss ya. Ya udahlah Miss, makasih ya Miss ya. Bye bye. Bye. Oke, kadang-kadang memang benar apa yang dikatakan teman-temanmu itu dia tidak salah ya Mbak. Apa yang dikatakan teman-temanmu itu benar. Di luar sana banyak gaji tinggi kok. Di luar sana lebih indah. Benar. Sama saat suamimu disuruh temannya untuk cari perempuan lain atau ngobrol itu kan di luar lebih indah daripada di dalam. Kelihatannya. Kalau kita kurang bersyukur maka kita akan kehilangan yang ada di samping kita. Banyak di antara kita sebagai perempuan ya lihat laki-laki ganteng, kelihatan kaya di Facebook, di media sosial itu kadang-kadang kita berpikir untuk coba-coba siapa tahu. Nah, ini perasaan, ini wajar kita sebagai manusia, saya sendiri memiliki itu. Apakah Miss Yuni punya pengalaman pribadi? Iya. Saya sudah punya suami, saya aku itu, dan siapa sih yang tidak suka lihat laki-laki kelihatannya kaya, ganteng, nyentrik, muda? Itu siapa sih yang nggak suka? Tapi sebatas suka, tapi tidak perlu untuk menjadi seperti yang itu. Maksud saya seperti itu adalah untuk meninggalkan pasangan demi laki-laki lain yang belum nyata. Kenapa saya belum nyata? Karena kita tidak pernah ada di posisinya. Kita tidak pernah ada di sampingnya. Begitu juga dengan kalian yang saat ini selalu dikasih tahu teman-temanmu untuk cari majikan yang lebih lagi. Karena di luar sana lebih bagus lagi, lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu. Jangan lakukan Mbak. Karena yang sengsara itu kamu. Temanmu itu cuma lihat kamu dari luar. Temanmu itu cuma lihat kamu dari luar. Dan kamu yang merasakan kamu akan hancur. Dan saat hancur, kalau teman baik akan simpati, kalau teman gak baik ngetawain sambil jungkel-jungkel. Jadi resiko ada di kita, resiko ada di tangan kita. Tapi itu semua adalah hak Anda untuk menetralisir. Sampai ada yang dibilang bodoh. Ya memang bodoh. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kita tidak mau, kita memilih sesuatu yang biasa aja. Tapi orang lain menganggap kita bodoh. Tapi sebenarnya kita lebih pintar dibandingkan dia. Kenapa? Kita pintar meredam emosi kita. Kita pintar meredam keegoan kita. Demi masa depan keluarga kita yang ada di Indonesia. Kalau kita memburu sesuatu yang lebih besar lagi, kapan giliran kita Mbak? Jadi banyak sekali di luar sana iming-iming untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Banyak di luar sana yang mendapatkan iming-imingnya sesuatu yang lebih hebat lagi. Tapi apakah kita mampu? Hanya Anda yang tahu. Saya cuma orang di luar sana, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma mendengarkan curhatan kalian. Yo lek seneng dirungokne, gak seneng yo ditinggal ngalih. Karena di sini nih saya ini sebagian pengoceh saja. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu menghimbau lakukan yang terbaik. Karena saya percaya berkat Tuhan itu mengalir atas hidup kita. Selagi kita ikhlas, selagi kita masih berusaha, selagi kita memperjuangkan yang terbaik dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita mampu melalui hal-hal yang kurang baik menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik lagi, dan kita berusaha belajar menjadi baik. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.